Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki masih ramai diperbincangkan. Pada Selasa lalu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI bahkan mengadukan film Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Polri lantaran film ini dianggap membuat kegaduhan di masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam alasan ALMI mengadukan film Vina sebelum 7 hari ke polisi, langsung saja bergabung dengan kami siang hari ini Ketua Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI, Zainul Arifin. Selamat siang, Mas Zainul. Selamat siang Mbak Tefani, apa kabarnya ya? Baik, alhamdulillah baik. Mas Zainul, langsung saja, apa yang membuat ALMI, poin-poin mana yang membuat ALMI kemudian menjadi dasar untuk mengadukan film Vina sebelum 7 hari, kemudian poin mana dari film ini juga yang dianggap membuat kegaduhan di masyarakat? Nah, begini, kita bahwa kemarin ya hari Selasa sudah menyampaikan pengaduan ke Barreskrim, kemudian kemarin juga kita sudah menyampaikan aduan ke Lembaga Sensor Perfilman Indonesia. Yang kita sampaikan pengaduan itu adalah film ini sudah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalaupun kita lihat dalam proses penegakan hukumnya, banyak orang berpikir bahwa pihak kepolisian sudah melakukan hal-hal tidak sesuai dengan prosedural, dengan terjadinya penangkapan dan seterusnya. Nah, kalau dilihat bahwa film ini kan sengaja untuk melakukan penggiringan opini publik, untuk mengangkat emosi masyarakat, supaya perkara ini dinaikkan kembali. Itu positifnya. Namun kan tidak semua hal yang menjadi viral itu harus dipaksakan untuk melakukan penegakan hukum. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi kontradiksi narasi yang negatif sehingga menimbulkan kebencian dan kemusuhan. Nah, maka dari itu kita menyampaikan aduan ke Barreskrim, salah satunya yang dikenakan adalah pasal 27 ayat 1 terkait dengan konten filmnya, kemudian pasal 28 ayat 2 dan 3 terkait dengan pasca film itu diedarkan. Jadi ada dua delik ya yang mungkin dapat dikenakan terhadap dengan produksi film itu. Kalau di pasal 27 ayat 1 ini kan konten yang mengandung pornografi yang menampilkan adegan bahwa ada penyiksaan, ada penganiayaan beserta dengan pemerkosaan dengan hilangnya nyawa seseorang yang pada saat itu Vina diduga kuat adalah masih di bawah umur. Nah, konten ini yang harus dipersoalkan. Kemudian yang kedua, pasca dipublikasinya atau diedarkan itu terkait dengan konten pasal 28 ayat 2 dan 3 mengasut yang menimbulkan pemusuhan dan seterusnya, begitu Mbak. Oke, Mas Zainul dengan ALMI, saya tanya apakah sudah menonton film ini? Ya. Apakah sudah menonton film ini? Gimana? Halo? Mas Zainul dan ALMI, apakah sudah menonton film ini? Saya sudah menonton film ini. Ya, belum tentu di disclaimer-nya dibilang ini kisah dari berangkat kisah nyata ya. Namun tapi sudah ada dari statement mereka bahwa ini bukan kisah nyata sebenarnya, tapi adalah fiksi. Maka dari itu memang harus ada lembaga sensor, sehingga lembaga sensor sudah kita laporkan pada hari kemarin ke lembaga sensor, karena di pasal 28 dan pasal 29 itu terkait dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini mengatur terkait dengan aduan masyarakat di pasal 28 pasca beredarnya film ini yang telah dianggap lulus sensor. Nah, maka di pasal 29 ayat 1 di Permendikbud itu, pemerintah berwenang untuk mencabut peredaran izin dari film yang telah lulus sensor. Jikalau film itu mengandung peredaran terkait berdasarkan gangguan keamanan, ketertiban dan seterusnya. Maka dari kesempatan ini pemerintah harus mengambil tegas untuk menyambut peredaran film ini. Jadi ada dua objek hukum, Mbak. Jadi maaf Mbak, objek hukum administratif itu sanksinya pencabutan. Kemudian objek hukum pidana yaitu di Undang-Undang ITE-nya. Gitu. Oke, Mas Zainul, tadi Anda menyampaikan bahwa ada poin ketika ini bisa membuat atau mengganggu ketertiban, keamanan, dan membuat kegaduhan, ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Apa yang Anda tangkap setelah kemunculan film ini? Film ini rilis kalau saya tidak salah 8 Mei, artinya hampir sudah berjalan 4 minggu. Ya. Ya betul, ini sudah berjalan hampir 4 minggu. Dan kita lihat tidak ada rasa empati ya dari teman-teman yang PH terkait dengan memproduksi film ini. Sampai hari ini kan yang kita dapat informasi, terkonfirmasi, keluarga Vina juga belum mendapatkan bantuan. Bahkan Linda juga, sahabatnya Vina sudah menyampaikan bahwa ini tidak ada izin dari beliau. Nah, kalaupun ini terus beredar, kemudian hanya mencari sebuah keuntungan di atas penderitaan orang lain, itu yang tidak kami sepakati. Maka dari itu memang harus ada ataupun dari ada
sanksi lah ya, menurut kami ada sanksi dari pemerintah sesuai dengan kewenangan yang di Permendikbud untuk mencabut perizinan dari peredarnya film tersebut. Kalau tidak maka akan timbul narasi dari masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan rasa kebencian, sehingga ini menjadi persoalan di kemudian hari. Jangan dibilang bahwa ini kan belum ada kegaduhan, belum ada orang yang menjadi korban, belum ada yang demo di mana-mana. Kita mau berharap jangan sampai itu timbul, maka dari itu ada antisipasi awal. Jangan sampai sudah ada korban, kemudian baru ini dinarasikan ada kegaduhan. Jangan seperti itu. Maka harus ada awareness dari pemerintah untuk melakukan antisipasi, jangan sampai timbul persoalan baru. Karena kan ada objek orang yang sedang bertarung, ada orang yang dituduh sebagai korban tapi dia tidak mengakui karena dia merasa setelah tangkap dan tidak bersalah. Ada objek yang mengaku sebagai korban, maka dari itu sebagai pelaku dan korban, sehingga ini kan menjadi runcing, sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa instansi polisi tidak bekerja dengan profesional dan baik begitu, Mbak. Oke, baik. Mas Zainul, kita juga sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghadirkan Anggi Umbara selaku sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari untuk berdiskusi bersama kita siang hari ini. Namun karena satu dan lain hal tidak bisa bergabung, akan mencoba untuk dibuka ruang diskusi di CNN Indonesia News Hour pada pekan depan. Kita kembali lagi ke Mas Zainul. Artinya begini, kalau kita lihat setelah kemunculan film Vina Sebelum 7 Hari ini, terlepas dari opini yang beredar dari masyarakat, kita melihat ada sebuah titik terang, kasus yang sudah lama hilang, tidak muncul, selesai begitu saja. Artinya ini kembali dibuka kembali dan juga keluarga merasa terbantu dengan adanya dukungan hukum untuk bisa mengusut tuntas kembali kasus ini. Anda tidak melihat celah itu, artinya melalui film ini ada hasilnya? Ya, dalam aspek itu saya setuju, Mbak. Artinya zaman sekarang kan pasti orang mengira bahwa no viral no justice ya. Tapi tidak semua hal yang viral itu harus dipaksakan untuk mendapatkan sesuatu kehendak kita. Karena itu terlalu mendesak publik terlalu besar sehingga aparat polisi aparat penegak hukum membuka ruang lagi untuk membuka kasus ini. Di satu sisi itu sangat positif ya. Namun kan di sisi lain dengan dipaksakan kasus ini sehingga menimbulkan polemik, narasi, dan kontradiksi di masyarakat yang tidak positif. Seolah-olah menyudutkan satu pihak dan pihak lain itu seolah-olah tidak ada persoalan. Maka ini yang harus dihindari. Jangan sampai publik berpendapat bahwa tidak ada keadilan dan kepastian hukum di negara ini. Dan apalagi film itu kan dibuat belum selesai proses pidananya. Karena masih ada 3 orang yang diduga DPO yang belum ditemukan. Okay. Nah, kalau kita samakan dengan film yang lain seperti umpamanya film Kopi Cyanida itu sudah ingkrah, jadi tidak ada persoalan di kemudian hari. Tapi kalau hukumnya belum selesai, gimana? Coba bayangkan aja seandainya kan kalau seandainya robot trading DNA Pro kan tersangkanya ada 3 orang yang DPO yang belum diproses. Maka dari itu kan apa bisa dibikin film kan tidak boleh. Artinya kan mengintervensi penegak hukum. Sementara kita tahu bahwa kadaluarsa dari proses pidana kan 20 tahun, itu masih lama sekali begitu, Mbak. Oke, Mas Zainul, kalau tadi Anda sempat menyebut bahwa film ini bisa saja mengganggu penilaian atau pertimbangan dari hakim, hakim tidak murni melihat dari apa yang ditampilkan dalam cerita film tersebut. Yang dilihat adalah melalui proses hukum. Artinya seharusnya tidak mengganggu penilaian hakim. Dan kalau melihat dengan adanya muncul kontradiksi yang terjadi di masyarakat, ketika sebuah kasus hukum muncul, masyarakat memang memiliki opini yang berbeda-beda. Itu memang biasa terjadi, sehingga tidak ada penggiringan opini publik. Apakah Anda juga melihat hal ini, mempertimbangkan hal ini? Ya, jadi secara prosedural dan normatif kan hakim diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Di satu sisi saya sepakat, tapi kan tidak bisa juga hakim itu memutus perkara tidak melihat dari rasa keadilan masyarakat. Maka dari ini yang dikhawatirkan oleh kita bahwa penggiringan opini publik yang seolah-olah orang ini yang betul-betul bersalah sehingga menciptakan narasi yang menyudutkan satu pihak. Nah, maka film ini yang membuat kita kekhawatiran bagi kita. Kalau proses penegakan hukum dibikin dengan seperti ini, maka akan menjadi jurisprudensi di kemudian hari bahwa memang untuk mengangkat sebuah kasus dibikin narasi film. Dan ternyata kan film itu disampaikan juga oleh PH Production House-nya bahwa bukan
sereal-realnya cerita fakta, tapi memang dicampur dengan fiksi. Maka dari itu bagaimana skenario sebuah penegakan hukum dengan menampilkan sosok orang yang kerasukan, dengan itu barang tentu itu bukan hantunya Vina, itu adalah jin yang mencoba mengganggu masyarakat Indonesia sehingga orang terpengaruh dengan pengaruh jin itu. Maka kami sebagai Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia tidak membenarkan itu. Maka dari itu memang penting penegakan hukum itu kan merdeka ya, apalagi hakim kan merdeka. Tapi tidak boleh diintervensi dengan membuat narasi sebuah film yang seolah-olah film itu membuat sebagai alat bukti untuk membuka kasus baru. Ini harus dipikirkan, Mbak, begitu. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan yang sudah dilaporkan oleh Almi ke Barreskrim Polri. Terima kasih Zainul Arifin, Muhammad Zainul Arifin, Ketua Almi sudah bergabung dengan CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Ya.